Jantung berdebar, pikiran pun gusar. Keluarga puluhan santri masih menanti kabar dari anggota keluarga tercinta yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Keluarga berharap para korban segera ditemukan dan juga ini mengingat bahwa hari ini sudah memasuki hari ketiga pasca kejadian ambruknya musola Ponpes Al-Qusini, Sidoarjo. Nafas Salahuddin tersengal-sengal. Dadanya sesak mengingat sang anak Ahmad Syuhaibi masih berada di balik reruntuhan Ponpes Al-Qusini. Ibunda Ahmad Syuhaibi hanya bisa menatap foto sang anak di layar ponsel, berharap putranya segera ditemukan. Sudah berapa bulan Bu mondok di sini? Anaknya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Terus gimana Bu? Ibu masih tetap optimis Bu ya? Harapan dan doanya Bu? Selamat Pak. Iya Bu. Tetap optimis selamat Bu ya? Iya Pak. Seandainya itu langsung diambil dari atas itu cepat itu. Puingnya diambil ya secepatnya. Itu kan banyak dari wali santri yang mau kerja. Tapi sampai sekarang belum ada titik temu antara wali santri sama Basarnas. Nanya ke pimpinan yang memutuskan itu. Bapak berarti suami Ibu Kolimah ya Pak? Iya. Bapak, saya doakan semoga hari ini anaknya ketemu dalam keadaan selamat ya Pak ya. Sudah 3 hari Bu. Pak, jangan hilang harapan dulu Pak. Masih ada keajaiban Allah. Para keluarga santri masih bertahan di posko keluarga di kampus 2 Pondok Al-Qusini, Sidoarjo. Salah seorang keluarga korban mengaku tidak pernah mendapatkan informasi yang pasti. Perasaan cemas pun terus membayangi. Bukan meremehkan tim Basarnas, bukan Mbak. Cuman kita ini karena butuh informasi Mbak. Setidaknya kita diinformasikan kalau ada 6 korban yang sudah ditemukan seperti itu. Masalah nama itu saya tidak masalah Mbak. Karena memang butuh butuh waktu untuk didata, butuh waktu. Hanya saja 6 korban ini kemana? Lebih transparansi lagi Mbak, lebih transparan karena kita di sini ini Mbak. Mungkin kalau orang yang lain ya Mbak hanya melihat korban di sana, anaknya. Kalau saya tidak, karena kita ini hanya butuh informasi, Mbak. Mungkin lebih dipercepat mungkin ya. Untuk caranya kita memang orang awam juga nggak tahu. Pokoknya kita cari yang tercepat gitu loh. Sekarang juga 2 hari otomatis dia kan lemas tak gimana gitu, nggak ada asupan juga toh. Memang menurut info dikasih roti lah, dikasih air mineral apa-apa ngono. Tapi kan nggak maksimal juga gitu loh. Kemarin kalau untuk yang kemarin ya memang kita juga sempat khawatir juga. Semakin kesini ya semakin ya istilahnya kalau khawatir lebih nemen gitu loh Mbak, lebih parah. Jadi kita entahlah ya mungkin antara pasrah juga. Ya pasrah tapi kita nggak putus asa, kita tetap berdoa juga. Ya kita berdoa kan kata timnya masih ada banyak yang selamat gitu. Jadi kita ya positive thinking aja ya, kita husnudon dulu. Semoga salah satu yang selamat itu putra saya gitu. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini proses evakuasi di lapangan, kita akan terhubung langsung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Pak Muhari sekaligus juga bergabung bersama kami Kiai Haji Maki Nasir, orang tua dari Abdul Majid, 16 tahun, santri Ponpes Al-Qusini dari Bangkalan, Madura. Selamat sore Pak Muhari dan Pak Kiai. Selamat sore, baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time News. Saya ke Pak Muhari terlebih dahulu. Berapa hingga saat ini Bapak total korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan? Iya, dari data yang kita dapatkan laporan tim BNPB di lapangan, Kepala BNPB juga tadi berada di lokasi. Jumlah korban secara total itu 165.
dengan rincian, pertama itu pasien rawat inap ada 22 orang, kemudian yang sudah keluar dari rumah sakit itu 76 orang, yang meninggal dunia itu ada 4 orang, 3 sudah teridentifikasi, namanya Maulana Alvan Ibrahim dari Surabaya, kemudian Muhammad Masudul Haq dari Surabaya, yang ketiga Muhammad Soleh dari Bangka Belitung, dan yang keempat ini masih proses identifikasi. Selain itu masih ada 63 santri lagi, ini berdasarkan absensi santri pada siang hari Senin. Jadi dari absensi yang ada di lokasi itu kita mengidentifikasi masih ada 63 orang yang masih ada di bawah puing reruntuhan. Nah, yang 63 ini tim Basarnas itu sudah bisa mendeteksi posisinya. Ada 16 titik korban yang mana di 1 dan 2 titik itu masih ada 5 korban yang masih merespon. Jadi jika dipanggil, jika diajak komunikasi itu masih merespon. Kemarin itu ada 6 orang, sekarang berkurang 1 karena tadi siang ditemukan sudah bisa dievakuasi dalam kondisi selamat atas nama Syahlendra Haikal. Jadi ini sebenarnya sudah membuka ruang harapan bagi tim di lapangan untuk meneruskan tadi bukaan celah yang diupayakan sedikit demi sedikit oleh tim SAR, itu sudah bisa menarik salah satu santri yang terjebak dari 6 yang teridentifikasi masih hidup, masih ada 5 di dalam itu. Ini yang menjadi fokus tim SAR dalam golden time ini. Nah, Pak Muhari, berarti saya ulangi kembali, 63 yang masih berada di dalam reruntuhan sesuai data absen. Artinya bukan 90 yang menurut informasi sebelumnya ya Pak ya? Ya, jadi data kemarin itu kemudian diverifikasi lagi oleh pihak pesantren, dan saat ini itu sudah dihitung ulang lengkap dengan foto-foto masing-masing. Kita sudah punya data itu, sehingga kita hitung ulang yang teridentifikasi masih di dalam, yang saat ini tidak ada di luar dari santri-santri yang ada sudah di luar bangunan saat ini, itu masih ada 63 orang yang masih belum ditemukan. Ada laporan dari pihak keluarga namun tidak terdata di dalam data absen itu, Pak? Posko ada di sana, jadi silakan. Dan di dalam posko itu ada foto dari santri yang diidentifikasi 63 orang itu. Jadi silakan, posko ada di sana dan posko itu terbuka 24 jam. Bapak, sebelum saya ke orang tua dari korban selamat, ini kan kita juga mengejar golden time begitu, dan getaran kecil pun di lapangan ketika untuk mengevakuasi ini juga bisa merembet ke seluruh konstruksi. Nah, strategi apa lagi Pak selain kemudian kita harus menjangkau dengan kehati-hatian dan juga secara manual agar tidak menimbulkan reruntuhan susulan, karena di satu sisi kita juga harus mengejar waktu. Adakah cara lain yang dilakukan sebagai strategi tertentu? Iya, Mbak Yohana, kemarin juga tim SAR juga sempat membuka opsi untuk membangun lubang penyelamatan dari bawah. Jadi digali lubang kemudian menuju ke titik yang sudah teridentifikasi merupakan segmen di mana 6 orang tadi berada. Tetapi pagi ini di segmen tersebut sudah mulai bisa dibuka celah, dibuka sedikit, diangkat sedikit, disanggah, dibuka sedikit, disanggah, sehingga bisa menarik tadi santri yang atas nama Haikal. Ini masih akan diteruskan karena peluang ini lebih teman-teman Basarnas di lapangan tentu punya pertimbangan teknis yang lebih detail. Mereka sangat terlatih untuk itu, sangat punya pengalaman untuk itu. Tapi 2 opsi itu akan diteruskan. Artinya dengan bukaan celah yang sekarang sudah berhasil menarik 1 orang, dan sekiranya opsi tadi menggali lubang untuk sampai ke titik yang diidentifikasi merupakan tempat segmen dari 5 anak yang masih merespon ini juga bisa dikerjakan, itu akan dikerjakan oleh tim Basarnas, Mbak Yohana. Baik, terima kasih. Ada 332 personil di lapangan. Oke, baik Pak. Kita ke Pak Kiai Haji Maki Nasir, orang tua dari Abdul Majid, 16 tahun santri yang berhasil selamat. Pak Kiai, bagaimana kondisi adik, yaitu putra Abdul Majid yang selamat dalam insiden kali ini?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Bagaimana kondisi Abdul Majid Pak? Ya, alhamdulillah sudah stabil. Kemarin patok kita bawa pulang ke rumah. Adakah yang sempat diceritakan atau disampaikan oleh sang putra kepada Bapak terkait dengan peristiwa yang dialami? Ya, anak saya itu kan mau mengejar jamaah. Jadi masih di pinggiran musola itu. Ketika dia itu sudah hampir nyampe, itu langsung ambruk musolanya. Jadi di depan mata peristiwa ambruknya musola itu anak saya menyaksikan. Abdul Majid berhasil selamat ya Pak ya? Itu apakah mungkin ada luka-luka tertentu yang dialami atau seperti apa Pak tepatnya? Tidak ada, karena anak saya masih belum masuk musola. Oh, belum sampai masuk begitu ya? Ya. Apa yang sempat diceritakan oleh Abdul Majid? Apa yang dia lihat saat kejadian tentang rekan-rekan atau teman-temannya di lokasi Pak? Ya, dia ketika melihat ambruknya musola itu, dia itu melihat temannya yang kejepit oleh beton, dia sempat menolong, tapi ya takdir mengatakan lain. Bapak, ya gimana? Apakah Abdul Majid sempat menceritakan melihat ada aktivitas pengecoran di saat ibadah atau sholat yang akan dilangsungkan oleh para santri saat itu? Dia tidak menceritakan seperti itu, karena stok melihat waktunya, akhirnya saya pulang, saya menjarkan anak saya itu dari KPK itu. Sudah berapa lama Pak Abdul Majid mengikuti program atau sekolah di Ponpes tersebut? 4 bulan yang lalu, 4 bulan. Apa yang menjadi harapan Bapak setelah peristiwa ini terjadi? Adakah yang ingin disampaikan Pak? Ya, yang pertama saya saja yang anak saya selamat. Ini saya sampai sekarang masih berat mental saya, apalagi bagaimana dengan korban yang menunggu di pesantren. Maka harapan besar kami, mari kita bantu keluarga korban, besarkan hatinya dan lain sebagainya. Harapan kami seperti itu, karena kepanikan yang muncul bagi para orang tua santri sangat berat bagi wali santri. Harapan kami bagaimana, mari kita bersama-sama berdoa ya, dan membesarkan hati mereka, para orang tua santri yang masih dalam proses evakuasi. Itu harapan besar kami. Terkait hal-hal yang lain, mari kita nanti tunda dulu, seperti itu harapan besar kami. Karena kami mengalami sendiri ketika saya mendengar anak saya selamat saja, ini hati saya ini sampai ibunya itu gemeteran, saya turun berangkat duluan. Bagaimana dengan tua yang masih? Baik, terima kasih. Ya Pak Kiai Maki Nasir, harapan dan juga doa kita semua agar proses evakuasi berjalan lancar dan korban yang masih terjebak selamat. Lalu kemudian untuk Pak Muhari, lalu bagaimana strategi ke depan Pak untuk mempercepat proses evakuasi korban? Ya, seluruh personil dengan jumlah 332 personil itu untuk dari sisi kuantitas itu sudah lebih dari cukup ya Mbak Yohana ya. Memang optimalisasi sekarang fokus untuk
upaya penyelamatan yang 5 orang santri yang kita yakini masih hidup. Titiknya sudah diketahui, celahnya, ruang masuknya juga sudah bisa diupayakan sedikit demi sedikit. Sampai malam ini pun tim tetap bekerja karena ada pencahayaan tambahan dan seterusnya. Kita doakan supaya upaya ini bisa optimal dan kelima santri yang masih hidup tersebut bisa kita selamatkan, Mbak Yohana. Ya, Pak, sedikit satu lagi Pak, kali ini berfokus pada 5 santri yang masih memberikan respon. Nah, yang tidak itu seperti apa Pak antisipasi untuk evakuasinya Pak jika memang tidak ada respon dari para santri itu? Jadi dalam operasi pencarian korban, fokus utama tentu yang diyakini selamat dan ada respon ketika diajak komunikasi oleh tim. Nah, begitu yang 5 santri yang kita yakini masih selamat ini bisa kita keluarkan, maka untuk yang sisanya yang 63 kurang 5 jadi 58 santri lainnya itu kita bisa percepat dengan nanti menggunakan alat berat karena pertimbangan penyelamatan, kita bicara penyelamatan tentu untuk menyelamatkan yang masih hidup ya. Ketika nanti yang 5 ini sudah bisa kita tarik keluar, maka optimalisasi percepatan dari pengangkatan yang santri yang lain itu kita mungkin bisa menggunakan dukungan alat berat dan seterusnya. Mbak Yohana. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhari dan juga Kiai Haji Nasir untuk informasi dan juga ulasannya bersama Prime Time News. Selamat sore.